Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi untuk pengajian kitab Salam Taufik yang insyaallah dibarokai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang kemarin untuk bab selanjutnya, ya ini tentang faslun ay hadza faslun yajibu ala kulli kafati mukallaf, kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebani, yakni orang-orang yang sudah akil balik. Jadi ketika orang sudah akil balik, ini ada kewajiban yang harus dipenuhi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami wa subutu fihi ala dawam. Ini pertama, kewajiban bagi seluruh orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah terbebani, yakni untuk apa? Ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu untuk masuk dalam agama Islam, masuk Islam. Jadi untuk masuk Islam, wasubutu fihi ala dawam, dan untuk selalu menetap di agamanya secara abadi, secara terus, tidak boleh terputus. Untuk memutuskan Islam tidak boleh. Selanjutnya, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Selanjutnya yaitu menerima ketetapan dari segala hukum, dari hukum yang telah ditentukan. Fama yajibu ilmuhu wa tiqaduhu mutlaqan wa nuqu bihi fil hali in kana kafiron wa ila fa fi sholati asyahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti famimma yajibu ilmuhu, dan juga dari beberapa sesuatu yang wajib untuk mengetahuinya dan mengiktikatinya secara mutlak dan mengucapkannya seketika apabila dia itu menjadi kafir. Wa ila, apabila dia ini tidak berupa orang kafir, maka diwajibkan mengucapkannya fis sholati, dalam waktu sholat. Yakni apa yang diwajibkan? Asyahadatani, yaitu dua kalimat syahadat. Jadi ketika orang itu kok kafir, maka diwajibkan untuk mengucapkannya seketika. Ketika orang itu tidak kafir, maka diwajibkan membacanya ketika pelaksanaan sholat. Jadi hukum membaca syahadat itu apa? Hukumnya wajib ketika sholat. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni dua kalimat syahadat tersebut adalah yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Jadi dalam kalimat syahadat tersebut mempunyai makna, yakni apa maknanya? Bukan hanya bersaksi, tapi anta lama, kamu itu harus mengetahui pertama, watak takida, mengiktikoti, mempercayai, watuk mina, dan mengimani, watu sodiko, dan membenarkan, Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu al-wahidu, bahwasanya tidak ada suatu yang wajib disembah. Allah ma'buda, tidak ada sesuatu yang wajib disembah
illallah, kecuali Gusti Allah. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat seperti ini, dalam hati sudah harus mengetahui, mengiktikoti, mengimani, membenarkan bahwasanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Gusti Allah. Al-Wahidu, Al-Ahadu, Al-Awalu, Al-Qadimu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Wahidu itu yang Maha Esa. Maha Esa, yang Maha Esa. Kalau Al-Ahadu ini juga Maha Esa, tapi Al-Ahadu itu tidak ada kelanjutannya. Berarti tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Jadi kalau Qul huwallahu ahad berarti yang Maha Tunggal, tidak ada selanjutnya, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Al-Awalu yang awal maksudnya itu dari dulu itu sudah ada dengan tanpa ada permulaan, yang awal tanpa ada permulaan. Berbeda kalau kita seumpama anak pertama mesti ada permulaan, anak pertama itu proses. Nah kalau Gusti Allah itu al-awal dengan tanpa adanya suatu proses, itu yang dinamakan al-awal, tanpa ada permulaan. Al-Qadimu yang Maha terdahulu, Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyumu yang Maha berdiri sendiri, Al-Baqi yang Maha tetap, tidak dimakan oleh waktu dan zaman dan waktu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu seperti itulah Gusti Allah. Ad-Daimu yang Maha langgeng, apa bahasa Indonesia langgeng? Yang Maha abadi. Al-Khaliqu yang menciptakan, Ar-Razaku yang memberi rezeki, Al-Alimu yang Maha mengetahui, Al-Qadiru yang Maha kuasa, Al-Fa'alu lima yuridu, dan zat yang melaksanakan apa yang dikehendaki. Masya Allah kana wa ma lam yasha, Masya Allahu kana wa ma lam yasha. Yang dikehendakinya itu apabila terjadi ya terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, apabila nanti tidak dikehendaki ya tidak ada. Wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim, dan tidak ada daya wala quwata, dan tidak ada kekuatan kecuali illa billah, kecuali pertolongan dari Allah. Al-Aliyyi kang Maha luhur, Al-Azim yang Maha agung, Mausufun bi kulli kamalin mutarihin angkuli nafsin, mutrohin angkuli nafsin, yaitu zat yang disifati dari kesempurnaan dengan tanpa adanya suatu kekurangan. Jadi ketika Allah itu Maha memberikan rezeki, berarti Allah tidak membutuhkan rezeki, maksudnya kayak itu. Ketika Allah itu Maha mengetahui, ini dengan tanpa belajar, jadi dengan tanpa ada kekurangan. Seumpama manusia ini walaupun dia itu seorang yang mengetahui, tapi dengan butuh proses belajar, dan juga tidak semua apa yang dipelajari ini diketahui kalau manusia, tapi berbeda dengan sifat sempurnanya Gusti Allah. Selanjutnya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang menyerupai Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah lah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Fa huwa al-qadimu wa ma siwahu hadisun, Allah lah yang Maha terdahulu, wa ma siwahu hadisun, dan setiap suatu hal yang selainnya Allah merupakan hadis yang baru datang. Hadis itu yang baru datang. Itu pengertian dari yang namanya makhluk. Ini apa pengertian makhluk? Yaitu ma siwa Allah. Setiap sesuatu yang bukan Allah itulah makhluk. Wa huwa al-khaliqu wa ma siwahu makhlukun, dan Allah adalah zat yang menciptakan, dan selainnya Allah adalah zat yang diciptakan. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati fi zati wa sifati wal af'ali, dan bahwasanya wa kalamuhu qadimun, dan kalamnya Allah
berbicaranya Gusti Allah merupakan qadim, terdahulu. Jadi Al-Quran itu termasuk kalam Allah yang qadim. Makanya dulu ketika Imam Abu Hanifah sempat dipenjara karena raja yang memaksa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bahwasanya Al-Quran itu merupakan suatu hal yang baru, bukan yang qadim. Ini Imam Abu Hanifah tidak mau mengatakannya sampai-sampai beliau dipenjarakan sampai meninggal di penjara. Kasairi sifatihi, seperti sifat selainnya qadim, sifat Asmaul Husna itu li anahu subhanahu mubayyinun jami'il makhluqati fi zati wa sifati wal af'ali subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun ulwan kabiran. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang menjelaskan kepada seluruh makhluk dalam zatnya, dalam sifatnya dan perbuatannya. Jadi apa yang telah ada ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun uluwan kabiran, dan maha suci Allah, maha tinggi Allah dari setiap ucapan yang telah diucapkan oleh orang-orang zalim. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya ucapan orang zalim itu seperti ucapan orang Yahudi, orang Nasrani, wa musyrikil Arabi, dan orang-orang musyriknya orang Arab. Wa makna asyhadu, selanjutnya penjelasan tentang syahadat Nabi Muhammad. Asyhadu anna wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa, kurang di sini. Oh benar, wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana Muhammad anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibni Abdillahi ibni Abdul Muttalibi ibni Hashim ibni Abdul Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Rasuluh. Di sini makna dari syahadat anna Muhammad, bahwasanya kita harus mengetahui, beriktikad, membenarkan dan mengimani bahwasanya Gusti kita Sayyidina itu majikan, aslinya majikan kita, nabi kita yakni Nabi Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf al-Quraisy merupakan Abdullah, merupakan hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utusannya Gusti Allah. Ila jami'il khalqi, utusannya itu ila jami'il khalqi, keseluruhan makhluk yang ada, bukan seperti Nabi Isa yang hanya dikhususkan untuk kalangan Bani Israel, ataupun Nabi Musa untuk orang Yahudi, ini bukan, tapi untuk seluruh alam semesta. Wulida bimakata wa bu'isa biha wa hajaru ilal Madinah wa dufina fiha. Selanjutnya yakni wulida bimakata, Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah, wa bu'isa biha, terus mulai diutus itu di kota Mekah, wa hajaru ilal Madinati, dan hijrah sampai ke Madinah, hijrahnya itu ke Madinah. Wadufina fiha, dan dimakamkan di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaro bihi. Nah, selanjutnya lagi makna dari syahadat ini yaitu bahwasanya kita harus mengimani, mengiktikoti, terus lagi membenarkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, sodikun, orang yang jujur, fi jami'i ma akhbaro bihi,
setiap orang yang jujur dalam keseluruhan khobar ataupun wahyu yang disampaikan. Jadi apa yang telah disampaikan, dikhabarkan oleh Nabi Muhammad ini merupakan kabar yang benar. Apa saja kabar yang benar? Famin zalika azabul qabri wa na'imuhu, yakni adanya tentang azab kubur dan nikmat kubur. Wasu'alul malakaini, dan pertanyaannya dua malaikat, yakni malaikat mungkarin wa nakir. Wal ba'su wal hasyru wal kiamatu wal hisabu wasawabu wal azabu wal mizan wan naru wasyiratu wal haudu wasyafa'ah wal jannatu wal khuludu wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannati wa tu'mina bi malaikatihi wa rusulihi ila akhirih. Jadi kabar yang disampaikan antara lain lagi yakni tentang al-bu'su, yaitu hari kebangkitan, wal hasyru, dan hari dikumpulkannya manusia, wal kiamatu, dan adanya hari kiamat, wal hisabu, dan hari perhitungan amal, wasawabu, dan adanya pahala, wal azabu, dan adanya siksa, wal mizanu, dan juga timbangan. Nanti kalau di sini penjelasannya wahwa kamizani dunya lahu kusbatun wa umudun wa kafatani. Jadi di sini kalau dijelaskan bahwasanya mizan ataupun timbangan yang akan kita lalui ini sama seperti halnya timbangan yang ada di dunia. Nah, sama seperti kayak itu. Terus lagi wan naru wasyiratu. Dan sebagian yang dikabarkan bahwasanya adanya neraka, wahya darul azabi bijami tobakiha, bahwasanya neraka itu adalah darul azab, tempatnya orang tersiksa dengan macam-macam tingkatan. Jadi di neraka itu juga ada tingkat-tingkatannya. Wasiratu, dan sirot itu apa namanya, tempat melewati sirot, jembatan. Jadi untuk melampaui itu berada di atasnya neraka jahanam. Yang bisa melewati itu alhamdulillah, yang tidak bisa kecebur langsung ke neraka jahanam. Wal haudu, nah haudu itu adalah telaga yang diberikan terhadap dari Allah kepada kanjeng Nabi. Wasyafa'atu, dan adanya syafaat. Su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Jadi yang dinamakan syafaat itu adalah permintaan suatu kebaikan dari orang lain terhadap orang lain. Jadi adanya syafaat Nabi, jadi kita bisa minta syafaat terhadap Nabi. Itu adalah apa yang telah disampaikan Nabi. Wal jannatu wal khuludu wa ru'yatu. Selanjutnya lagi kabar tentang adanya surga. Adanya surga, wal khuludu, khulud itu abadi di surga, wa ru'yatu lillah, dan ru'yatu lillah, bisa melihat wujud Gusti Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan nikmat paling hebat, yaitu ketika kita bisa melihat wujud dari zat yang kita sembah selama ada di dunia. Fil jannati, jadi bisanya melihat itu ada fil jannati, pada nanti besok kalau kita sudah ada di surga. Itu adalah suatu nikmat yang paling puncak. Watu minu ini baliknya kemana? Watu minu nagatihum ajzamun latikum. Watu minu dari mana sini?
atofnya wa antuk mina wa mana asyhadu an la ilaha illallah anta lama wa antuk mina, dan kamu mempercayai bimalaikatillahi, mempercayai malaikatnya Gusti Allah, wa rusulihi, dan mempercayai utusannya Allah, wa kutubihi, dan kitab yang diturunkan Allah, yakni kitab yang ada 4, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan mengimani dengan qadar baiknya Allah dan qadar jeleknya Allah. Ada qadar yang diberikan berupa suatu kebaikan ataupun yang kejelekan, ini semuanya dari Gusti Allah. Ini harus diimani. Jadi apabila ada terjadi sesuatu yang kita tidak senangi, sudah terlanjur terjadi, yang merupakan sudah menjadi takdir, kita harus tetap mengimani bahwasanya apa yang telah terjadi ini telah ditulis oleh Gusti Allah Ta'ala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adam ma ajmain. Dan bahwasanya selanjutnya lagi yang kewajiban untuk makna dari syahadat itu adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir pungkasannya nabi. Jadi setelah nabi tidak ada lagi nabi. Apabila ada yang mengaku nabi berarti bukan nabi. Wa sayyidu waladi adam ajmain, dan merupakan majikan, kalau saya itu majikan waladi Adam, anaknya Nabi Adam. Bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan majikan dari seluruh anaknya Nabi Adam. Nabi sendiri pernah bersabda bahwasanya ana sayyidu waladil Adam, bahwasanya saya adalah majikannya dari seluruh anaknya Nabi Adam ajmain, keseluruhan. Jadi untuk pada yang kedua, materi yang kedua ini tentang mukallaf, tentang kewajiban mukallaf, bagaimana sosok seorang mukallaf, kewajibannya terhadap Tuhan bagaimana, tadi sudah saya sampaikan. Nanti apabila ada pemahaman yang kurang paham dengan apa yang telah saya sampaikan, saya utarakan ini, atau mungkin ada yang keliru pengen dibenari, silahkan di komen di bawah. Mungkin nanti saya bisa berdiskusi lewat ini, kita saling share, saling sebar ilmu. Mungkin dari bacaan saya ada yang keliru, mungkin silahkan ingin di komen, monggo. Mungkin itu dulu untuk penyampaian dari saya untuk sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.